Selamat pagi semuanya. Kita akan bahas kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk pelajaran KUG ya, di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Baik anak-anak sekalian, jadi pada kisi-kisi KUG ini kita akan bahas untuk kompetensi dasar yang ada di kelas 12. Nanti juga kita akan sedikit singgung untuk KD-KD yang ada di kelas 11 juga, tetapi tidak terlalu banyak. Yang pertama, kita di awal semester itu membahas tentang gambar konstruksi tangga. Ya. Gambar konstruksi tangga, Anda ulangi lagi apa itu pengertian tangga, kemudian syarat-syarat tangga, kemiringan tangga yang dianjurkan, bentuk-bentuk tangga, ada masih ingat tentunya, ada langkah tegak, off-trade, langkah datar, untrade, bagian-bagian dari tangga, ibu tangga, anak tangga, bordes, dan seterusnya. Kemudian fungsi daripada bordes. Nah, untuk mendalami gambar konstruksi tangga ataupun kisi-kisi tangga ini, Anda bisa melihat kembali ya, materi tangga yang sudah pernah kita sampaikan di akun YouTube ini juga ya. Ini di sini Anda bisa menuju ke sini untuk mencermati lagi bagian-bagian dari tangga seperti itu. Jangan dilupakan ya ini tentang tangga ini, nanti di soal PAT beberapa soal keluar untuk tangga. Kemudian berikutnya kita ke gambar bestek ya. Gambar bestek ini tentunya mulai dari gambar denah, apa itu pengertian denah, kemudian gambar potongan, ya, gambar-gambar detail. Nah, detail di sana banyak, ada detail tangga, detail fondasi, detail kuda-kuda dan seterusnya, termasuk gambar tampak, skala. Ya. Kalau kita misalnya gambar di kertas A4, gambar denah itu dicetaknya dalam skala berapa, contohnya seperti itu. Kemudian kalau Anda gambar kosen, misalnya di gambar kosen itu berapa senti, kalau dalam skala 1/100 misalnya. Harus diingat-ingat itu ya. Kalau misalnya ukuran kosennya 6/12, nah berapa senti jadinya. Atau dinding itu misalnya 15 cm. Nah, itu digambar denahnya 1/100 berapa senti. Nah, itu diingat-ingat lagi. Dalam gambar bestek juga jangan dilupakan untuk arah utara. Nah, arah utara itu biasanya digambar kemana? Nah, seperti itu. Kemudian dalam gambar bestek juga ada fungsi-fungsi legenda, daftar gambar, itu fungsinya apa? Itu dibuka-buka kembali untuk bagian gambar bestek. Trasram, nah, misalnya dalam gambar potongan itu ada trasram. Trasram itu di gambar potongan atau gambar detail fondasi berapa senti untuk dinding biasa. Kalau untuk kamar mandi misalnya berapa senti standarnya, itu harus diingat-ingat juga. Trasram biasanya dalam dinding biasa 30 cm, kemudian kalau dalam kamar mandi
150 cm atau 1,5 meter. Kurang lebih untuk kisi-kisi untuk gambar bestek. Gambar bestek ini memang harus familiar Anda sekalian ya, harus familiar gambar bestek. Baik, kita lanjutkan lagi untuk gambar detail kolom dan balok. Nah, dalam gambar detail dan balok misalnya ada contoh gambar ini ya. Gambar kolom. Nah, misalnya ada 3 bagian sini, 3 tulangan utama. 3D16 ini maksudnya apa? Maksudnya jumlahnya 3 memakai diameter 16 mili. Sehingga kalau gambar kolom ini berapa jumlah tulangannya? Ada 6. 3 di sini, 3 di sini. Yang ini maksudnya apa? Diameter 10, 150. Berarti sengkangnya ini memakai diameter 10 dengan jarak 150 mm atau 15 cm. Seperti itu ini penjelasannya. Nah, itu diingat-ingat kembali nanti seputar ini ya, karena ini kita bahas kisi-kisi ya. Ancer-ancer kira-kira nanti soalnya seperti apa seperti itu. Fungsinya kolom ini apa? Ya, fungsinya kolom itu apa? Diingat-ingat kembali. Kemudian dalam pelaksanaannya memakai begesting. Sehingga begesting itu apa artinya seperti itu. Kemudian di gambar kolom balok ini ada jarak ini namanya selimut beton. Nah, selimut beton ini ada aturannya dalam SNI itu. Minimal berapa senti ada. Kemudian kalau di dalam gambar ada juga simbol. Nah, simbolnya beton bertulang itu seperti apa, simbolnya kayu seperti apa, simbol-simbol yang lain yang biasa digunakan dalam gambar teknik. Oke, itu sekilas tentang gambar detail kolom dan balok. Kemudian sedikit mengulas tentang gambar plat misalnya. Ini pada plat lantai. Plat lantai itu tebalnya berapa toh minimal? Nah, seperti itu. Misalnya 12 cm plat lantai. Nanti plat atap beda lagi aturannya. Seperti itu gambar detail plat lantai ini ya maksudnya. Kemudian lagi kita lanjutkan untuk gambar rangka atap. Nah, dalam rangka atap itu yang tentunya ada gambar detail kuda-kuda misalnya. Kalau ini sepertinya kuda-kuda kayu. Nah, kita ingat-ingat lagi ini namanya list plank. Ukurannya 220. Ini ada balok tembok. Nah, ukurannya 8, 10. Ini semestinya di sini ada kurang ini ada gambar ring balek ya. Ada ring balek. Biasanya 15-15 atau 15-20. Kemudian ini gambar kasau atau usuk. Usuk ukurannya 57. Ini ada gording 8-12 atau 6-12, nok ya. Ada ritter. Ini ada namanya balok tarik, ini balok tekan, ini ada skor. Nah, nama-nama ini kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat nanti barangkali ada soal yang semacam ini seperti itu. Itu untuk rangka atap. Kemudian lagi untuk detail kamar mandi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Teras ram untuk dinding biasa 30 cm, untuk kamar mandi 1,5 meter. Dalam detail kamar mandi ini tentunya juga ada saluran air kotornya ya. Seperti itu. Biasanya kamar mandi itu lantainya lebih rendah atau lebih tinggi dari lantai utama seperti itu. Pintu kamar mandi standarnya berapa? Apa sama dengan pintu-pintu rumah biasa atau ada turun seperti itu. Yang melengkapi kamar mandi tentunya ada sanitasi. Fungsinya apa sanitasi itu? Ya.
Fungsinya untuk kesehatan lingkungan, kelestarian lingkungan, mengendalikan pencemaran lingkungan, memanfaatkan bahan buangan. Biasanya dalam sanitasi ada pipa fan dalam instalasi air kotor. Apa sih fungsinya pipa fan? Ya, dicari. Alat-alat sanitasi, ada bathtub, ada urinor, ada wastafel seperti ini. Diingat-ingat juga barangkali nanti muncul alat-alat sanitasi apa saja atau mana-mana yang termasuk alat sanitasi, seperti itu. Ya, ini tadi yang saya jelaskan di awal juga, detail pondasi, Anda ingat-ingat, ada dinding, ada truss ram, ada slope seperti itu. Lebar atas pondasi, lebar bawah pondasi. Ya. Syarat pondasi itu apa saja? Fungsi pondasi itu untuk apa? Ingat-ingat. Ini saya kira untuk apa? Sedikit mengulas ya, mengulas tentang gambar detail pondasi. Nanti mungkin juga akan muncul soal-soal di part KUG. Barangkali juga ada data footplat. Syarat-syarat footplat itu apa saja? Footplat itu bisa digunakan dalam kondisi tanah yang bagaimana, seperti itu. Kalau ini penulangannya sama, hampir sama dengan detail kolom balok tadi ya. Jadi kalau ini misalnya 10 diameter 19, berarti ini pakai jumlahnya 10 tulangannya, diameter 19 seperti itu dan seterusnya. Ini untuk detail footplat. Nah, footplat. Diingat-ingat kembali tentang gambar footplat. Kemudian kita bergeser ke instalasi pipa. Pipa untuk air bersih ini biasanya memakai satu in untuk pipa utama atau pipa induknya, cabang-cabangnya yang sampai ke kran dan seterusnya itu pakai setengah in atau 3/4 in atau sesuai dengan debit yang diinginkan. Ini seputar perpipaan ya. Barangkali nanti juga akan muncul soal-soal untuk tentang pipa seperti itu. Berikutnya tentang instalasi listrik. Alat-alat ini namanya apa? Stop kontak mana? Sekring mana? Seperti itu. Ada double stop kontak, ya seperti itu. Itu diingat-ingat kembali. Yang untuk memutus arus itu namanya apa? Nah, barangkali nanti soal-soal seperti itu akan muncul dalam PAT KUG. Kelanjutan apa namanya tentang pipa tadi terselip nih ya, maksudnya urutannya berbeda, tidak masalah nih, hanya untuk pembahasan saja. Kemudian nanti, ini yang perlu Anda ingat-ingat kembali ya, jenis-jenis sambungan pipa PVC. Ada yang model seperti ini namanya apa, model seperti ini namanya apa, ya, seperti ini. Ya. Silahkan diingat-ingat kembali. Ini kalau dari pipa yang diameternya lebih besar ke lebih kecil, ini pakai ini misalnya. Ini kurang lebih ada 9 macam ya jenis sambungan pipa. Seperti itu, ini juga perlu sedikit dihafal mungkin ya. Barangkali nanti keluar dalam soal PAT KUG. Kemudian kita sedikit membahas tentang AC, pengertian AC itu apa, macam-macam bentuk AC ini juga mungkin barangkali akan muncul dalam soal, karena dalam KD-nya KUG kelas 12 itu ada tentang sedikit tentang AC begitu. Oke, selamat belajar, selamat menempuh PAT KUG, khususnya untuk Anda kelas 12, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga bisa untuk belajar kawan-kawan di jurusan teknik konstruksi properti secara keseluruhan.
Barangkali Anda yang ingin bertanya, mumpung belum PAT, bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas jika memang bisa kita jawab seperti itu. Saya kira itu anak-anak sekalian. Jadi silahkan, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa berbanyak doa, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan, diberkahi perjalanan kita dunia sampai akhirat. Terima kasih, semangat untuk belajar.